Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bincang-bincang pada kali ini kita lanjutkan tentang ahli ya, ahli K3, ahli utama K3. Di dalam pembicaraan kita kali ini terkait dengan izin kerja atau work permit. Di kompetensi seorang operator juga ada izin kerja. Nah, di kompetensi petugas K3 ada juga. Ahli muda ada, ahli utama ada, ahli madya juga ada. Nah, di mana perbedaannya? Perbedaannya yaitu di kedalaman sesuai dengan tugasnya nanti sebagai seorang operator, sebagai seorang ahli, sebagai seorang eh, pengawas kelas 3 atau petugas kelas 3 dan sebagainya. Perbedaannya di sana. Ketika eh, meme- berkaitan dengan izin kerja, tugas dia sebagai apa? Kalau ahli mungkin sebagai pengonsep, sebagai pereview, sebagai katakanlah untuk mengevaluasi dan sebagainya. Tapi kalau sebagai pengawas adalah pengawasan terhadap penerapan izin kerja. Itu prolognya. Baik, mungkin kita lanjut ya. Yang belum subscribe, silakan subscribe. Dan juga jangan lupa tekan like biar kami senang untuk menyebarkan ilmu kebaikan ini. Dan yang belum kenal saya sekali lagi Dr. Samsul Bakri. Saya pensiunan PUPR, saya bekerja di PUPR sejak 1985, masih muda belia saya, sampai tahun 2024. 40 tahun kami bekerja di Kementerian PUPR, hanya menanganin atau fokus menangani, hanya tekun menangani tentang bidang jasa konstruksi. Dari mulai masuk sampai keluar saya bekerja di bidang jasa konstruksi di Kementerian PUPR. Nah, saat ini saya aktif di Asosiasi ASTI, di Akteknas, dan juga ada juga yang nama saya dimuat di beberapa asosiasi gitu. Dan juga saya juga ada di ASIS K3 juga ngikut-ngikut gitu. Dan saya saat ini aktif di LPKT IASTI, di LPK Waru, dan juga di LPK Migas. Aktif saya di sana dan juga saya aktif di ini ya, di sebagai dosen UT, dosen praktisi dari UT dan dosen di swasta. Mungkin itu aja perkenalan saya S3-nya dari IPB bidang lingkungan. Oke, jadi izin kerja. Berapa lama masa berlaku izin kerja? Izin kerja harus dibuat secara spesifik dan hanya berlaku bila kondisi pekerjaan tidak berubah. Izin kerja biasanya hanya berlaku singkat selama 8 jam atau satu shift. Rentang waktu yang ditetapkan dalam izin kerja biasanya dimulai pukul 7 pagi hingga jam 5 sore waktu setempat atau jam kerja yang berlaku di tempat tersebut. Di kemarin kita udah bahas izin kerja untuk pekerjaan yang panas atau izin kerja pada pekerjaan yang dingin atau izin kerja pada kondisi-kondisi tertentu seperti terowongan turun di dalam galian lebih dari 1,5 meter dan sebagainya dan sebagainya. Ada beberapa macam izin kerja. Nah, sekarang kita bahasannya kapan masa berlakunya. Masa berlakunya itu adalah cuma 8 jam. Besok harus izin lagi. Setiap hari harus izin untuk pada pekerjaan-pekerjaan yang kondisinya memang berbahaya dan memerlukan izin kerja. Dan harus ada dalam pengawasan. Tahapan penerapan kontraktor safety management system. Tahapan penerapan CSMS katakanlah gitu ya. Tahapan penerapan pertama adalah dilakukan identifikasi penilaian resiko. Kemudian dilakukan prakualifikasi, kemudian dilakukan seleksi dan dilakukan aktivitas awal pekerjaan. Selanjutnya penilaian selama pekerjaan berlangsung, penilaian akhir pekerjaan dan reward and punishment. Inilah tahapan dari
SMS atau CSMS, Contractor Safety Management System. Jadi harus identifikasi dulu, kemudian diadakan prakualifikasi, dan seleksi kontrak yang mana yang tepat, kemudian kontraktor yang mana tepat buat aktivitas awal pekerjaan, terakhir nanti reward and punishment. Itu sekilas tentang CSMS. Ini bisa kita stop dulu kah? Stop share, terus kemudian kami share lagi ya. Share yang hmm, wah sama juga nih ini ya. Tadi kita sudah berbicara terkait dengan ini apa itu izin ya. Nah, izin kerja. Jadi izin kerja itu dan mengapa diperlukan izin kerja? Izin kerja dikenal dengan istilah work permit atau WTP ya, work to permit bukan, tapi WP atau PTW, permit to work. Istilah work permit atau permit to work, PTW, atau surat izin kerja keselamatan adalah sebuah dokumen atau izin tertulis yang digunakan untuk mengontrol jenis pekerjaan tertentu yang berpotensi membahayakan pekerjaan. Jadi izin kerja ini atau work permit itu ada formnya, form yang terstandar gitu. Untuk pekerjaan-pekerjaan, jenis-jenis pekerjaan yang tertentu. Ada pekerjaan di panas, pekerjaan yang sangat dingin, pekerjaan kedalaman, dan sebagainya, pekerjaan penggalian gitu. Izin kerja diperlukan untuk mengidentifikasi pekerjaan yang akan dilakukan, potensi bahaya yang berhubungan dengan pekerjaan yang akan dilakukan, dan tindakan pencegahannya atau pengendaliannya. Inilah kegunaan daripada izin kerja. Di dalam izin kerja juga dilengkapi dengan dokumen pendukung seperti job safety analysis. Jadi job safety analysis itu adalah suatu analisa gitu dari suatu pekerjaan yang dibagi dari katakanlah pekerjaan pengecoran dibagi dalam apa itu bagian-bagian terkecil. Nah di sananya ada analisa tentang safety-nya gitu. Ada LOTO yaitu untuk penguncian, lock out, take out, dan APD yang dipersyaratkan gitu. Loto, lo- Loto kemarin udah kita bahas di dalam operator itu semacam tanda atau pengunci gitu untuk supaya tidak terganggu ya waktu saat pekerjaan dilakukan yang berbahaya tadi harus ada dikunci gitu pakai loto tanda loto tadi. Karena PD apa yang digunakan sesuai dengan kondisi bahaya. Izin kerja pekerjaan panas. Nah, ini tadi yang saya sampaikan. Hot work permit. Hot work permit diperlukan apabila akan melakukan pekerjaan panas, contohnya pengelasan, pemotongan dengan api, pengeboran logam, dan sandblasting. Ya, ini kan kerjaan pengelasan dan pemotongan kan mengeluarkan api dan panas. Takutnya ada di sana ada apa? Kiri kanannya ada bahan-bahan yang mudah terbakar. Itulah perlunya izin. Gitu. Izin kerja pekerjaan dingin, good work permit. Good work permit diperlukan untuk pekerjaan perbaikan, pemeliharaan atau konstruksi dan tidak menggunakan peralatan yang dapat menimbulkan api terbuka atau sumber nyala. Contohnya pengecatan, pekerjaan bangunan, dan pekerjaan sipil. Ini juga harus ada izinnya. Izin kerja untuk memasuki ruang terbatas gitu. Confined space entry permit
Bukan apabila akan memasuki dan melakukan pekerjaan di ruang terbatas. Izin kerja untuk electrical, izin kerja untuk special permit dan sebagainya. Apa itu? Ya untuk yang kerjaan radioaktif dan sebagainya gitu. Nah, inilah contoh surat izin yang harus diisi ya, memuat beberapa informasi mencakup nama pekerja siapa, kemudian detail lokasi pekerjaannya di mana, di proyek anu tapi di bagian mana, di daerah mana, di sebelah mana gitu. Pekerjaan yang akan dilakukan apa, tanggal dan waktu pekerjaan, berakhirnya pekerjaan, daftar persiapan seperti kelengkapan peralatan yang diperlukan, pengujian atmosfer, isolasi sumber energi berbahaya, detail urutan prosedur kerjanya. Semua harus diisi. Selain menyiapkan APD yang cocok, lutut tadi juga, itu ini diisi nih. Surat izin kerja harus memuat beberapa informasi. Selain itu ada tindakan pencegahannya seperti apa, APD-nya seperti apa, peralatan darurat yang dibutuhkan, tanda tangan orang yang berwenang atau petugas yang mengeluarkan izin siapa, tanda tangan pekerja, kemudian tanggal dan waktu izin dikeluarkan. Berapa lama izin kerja ini saya sudah bahas yaitu 8 jam gitu. 8 jam ya untuk izin. Siapa yang berwenang mengeluarkan izin kerja? Yaitu unit yang memiliki area atau unit kerja peminta jasa. Unit kerja pelaksana pekerjaan, safety inspector, unit kerja setempat. Inilah beberapa orang ada yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan izin. Jadi unit atau kepala unit kerja pemilik area, unit pelaksana pekerjaan, sama safety inspektor unit setempat. Tahapan penerapan CS, CSMS tadi ya, udah saya bahas. Pertama yaitu harus dilakukan identifikasi, prakeluarga, seleksi sampai kepada reward and punishment. Kemudian ini adalah contoh-contoh pelaksanaan diri kerja ya, sampling ya. Kemudian ini juga rekayasa teknik yang dipikirkan seperti apa nih kalau semacam kondisi begini. Nah, kondisinya gorong-gorong semuanya. Terima kasih ya. Ini semua sedikit ilmu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipelajari lebih dalam lagi dan bermanfaat. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.